Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, para musyahidin al-kiram, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama sejenak memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Az-Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Pencipta, yang telah memberikan karunia-karunia-Nya, yang telah memberikan ma'unahnya, yang telah memberikan pertolongannya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung bersama. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bukan hanya bertemu di dunia saja, tetapi mudah-mudahan kita bersama nanti di surganya. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut bersyukur karena telah diberi karunia yang sangat besar. Di antaranya adalah berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini adalah bulan keistimewaan dan diistimewakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadana syahru ummati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa umatnya seperti kita adalah orang-orang yang dhaiful amal, orang-orang yang dhaiful ibadah. Seandainya tidak ada karunia besar ini, kalau kita mengacu kepada amal-amal ibadah kita, maka jauh kemungkinan kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama 1 tahun, dan bahkan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan tidak sebanding dengan amal-amal kebaikan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dan juga berbahagia dalam kedatangan bulan puasa ini.
Dalam satu hadis diterangkan, walaupun hadis ini merupakan hadis yang diperdebatkan, namun di dalamnya ada tabsyirah, ada kebahagiaan kepada kita bersama. Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang-orang yang berbahagia dan bahkan mungkin bisa melaksanakan apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan api neraka menyentuh badan kita. Ini merupakan salah satu kebahagiaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan berpuasa adalah wasilatun litahsili tahqiqit taqwa. Berpuasa adalah wasilah, adalah pelantara bagaimana kita akan meraih ketakwaan yang sejati. Karena apa? Karena berpuasa itulah. Karena dengan berpuasa kita akan bisa melaksanakan ma amarallahu bihi, akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarku ma nahahu, dan bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan berangkat dari rasa iman patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dalam beriman kepada Allah, menerima terhadap perintahnya dan mengharap ridhanya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan bersama. Para pemirsa yang berbahagia, di balik berpuasa ini banyak hikmah-hikmah yang akan kita raih. Yang pertama, dengan berpuasa kita mendapatkan pelajaran penting, karena di dalam berpuasa kita tidak boleh makan di siang hari, tidak boleh minum di siang hari. Mata juga tidak diperbolehkan untuk melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kuping juga dilarang untuk mendengarkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dan bahkan juga lisan tidak diperbolehkan untuk mengatakan apa yang tidak bermanfaat. Dari situ insya Allah kita bersama akan memperoleh takwa yang sebenar-benarnya takwa. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, dengan berpuasa mudah-mudahan tumbuh rasa tawadhu, dan ini adalah sebagian daripada hikmah puasa. Dengan tawadhu kita akan bisa menghilangkan kedudukan kita dan mengagungkan terhadap orang lain, mengagungkan dan bisa mengagungkan dan bisa memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian insya Allah kita akan tumbuh rasa tawadhu kepada yang lain, bisa tawadhu terhadap guru kita, tawadhu kepada sesepuh-sesepuh kita, bahkan bisa tawadhu terhadap masyarakat-masyarakat yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam satu hadisnya, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Orang-orang yang tidak termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang tidak menghormati sesepuh-sesepuhnya dan tidak
mengasihi kepada yang lebih muda atau yang lebih kecil. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita bersama-sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah disunnahkan di dalam berpuasa ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dhaiful amal, dhaiful ibadah, banyak dosa yang kita lakukan, banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Namun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tidak berputus asa untuk mengharap ridhanya dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, hamba-hambaku, kita bersama, apapun bentuk kesalahan kita, adapun bentuk maksiat kita, berapa banyak maksiat kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa untuk meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap segala dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini kita bersama dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.